Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas MA. Jadi, kita sekarang mau belajar Basic Oligopoly Models. Nah, di sini ada beberapa kondisi atau karakter dari pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada sedikit perusahaan dan perusahaan yang ada di industri cukup besar. Contohnya kayak operator seluler, kemudian produsen mobil. Nah, produk di pasar oligopoli ini bisa sama persis kayak contohnya semen atau beda dari segi mereknya. Misalnya kayak smartphone gitu. Itu kan biasanya bisa beda merek, terus karakternya juga agak beda. Terus di bab ini kita tuh banyak bahas mengenai oligopoli dan yang diperhitungkan cuma 2 perusahaan doang. Nah, ini disebutnya duopoli. Oligopoli itu lebih rumit karena keputusan satu perusahaan bisa mempengaruhi pesaingnya. Kemudian tidak ada model pasti untuk memprediksi pesaing, jadi tergantung keyakinan dan strategi perusahaan. Oke, lanjut bahas the role of beliefs and strategic interaction. Jadi di sini kita mau tahu kondisi di mana perusahaan itu misalnya bisa mempengaruhi demand dari musuhnya atau pesaingnya. Misalnya gini, ini ada grafik the firm demand depend on action of rivals. Oke, jadi ada 2 perusahaan. Misalnya ada perusahaan A yang sekarang jual produknya di harga P0. Berarti di sini terus kuantitasnya Q0 ada di titik B. Nah, ada 2 skenario yang dapat terjadi. Yang pertama, jika pesaing ikut merubah harga, dan 2, jika pesaing tidak ikut merubah harga. Kayak gimana tuh misalnya? Jadi, misal yang pertama, pesaing ikut merubah harga. Nah, permintaan produk perusahaan A kurang elastis atau D1 karena pelanggan tidak banyak beralih ke pesaing karena harganya sama. Jadi ya udah buat apa mereka berubah ke pesaingnya. Misalnya gimana? Misal harga A itu naik, pesaing ikut merubah harganya naik juga. Nah, ini kan dua-duanya sama-sama naik, jadi pelanggan tetap beli aja dari harga yang dikasih perusahaan A karena tidak ada pilihan yang lebih murah. Kemudian perusahaan memaksimalkan laba di titik tambahan pendapatan atau MR1, yaitu sama dengan biaya produksi tambahan. Ini grafiknya gimana? Kalau yang pesaing ikut merubah harga, berarti grafiknya yang ini. Lebih curam. Artinya nggak begitu elastis. Kemudian yang kedua, jika pesaing tidak ikut merubah harga. Oke, jadi permintaannya lebih elastis. Karena pelanggan bisa berpindah ke pesaing yang harganya tetap. Jadi misalnya perusahaan A harganya turun, terus pesaing nggak ikutan. Jadi otomatis orang-orang kan lebih milih di perusahaan A beli produknya karena pesaingnya harganya tetap tinggi gitu. Jadi pelanggan A-nya nambah. Nah, ini memaksimalkan laba di titik MR sama dengan MC. Kalau di grafik kondisi yang tidak ikut merubah harga ada di D2. Kayak gini. Lanjut bahas profit maximization in 4 oligopoly settings. Yang pertama, Squeezy oligopoly. Cirinya itu ada beberapa perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen, ada diferensiasi produk, kemudian produk perusahaan mirip tapi nggak identik, jadi bisa dibedain merek dan fiturnya. Kemudian keyakinan perusahaan mengenai pesaing, misal kalau menurunkan harga, itu pesaing ikut nurunin harga. Tapi kalau menaikkan harga, pesaing nggak ikut naikin harga. Misalnya gimana? Misalnya gini, ada perusahaan XL sama Telkomsel. Ini kan provider internet. Biasanya mereka jual paket data. Misalnya XL nurunin harga paket datanya dia. Nah, kalau nurunin paket data dia, itu pesaingnya yaitu XL Telkomsel juga nurunin harganya. Tapi kalau XL naikin harganya,
pesaing nggak ikut naikin, jadi dia tetap sama harganya. Oke, ini grafik untuk Sweezy Oligopoly, ada di sebelah kiri. Penjelasannya, jadi kurva ini kan kita ngeset harga P0. Nah, di sini ada dua skenario, yaitu ketika perusahaan kita menaikkan harga atau menurunkan harga. Jadi, kalau perusahaan kita menaikkan harga, pesaing nggak ikutan. Nah, konsumen kabur ke pesaing karena harga kita lebih mahal, sementara pesaing menyajikan harga yang lebih murah. Ya udah, mereka kan milihnya yang lebih murah gitu. Kemudian permintaan jadi sangat elastis. Jadi kalau misalnya di grafik ini, misalnya naik harga kita, itu grafiknya ikut yang garis D2. Nah, ini kalau ada sedikit kenaikan harga, maka permintaan akan turun drastis. Oke, kemudian skenario kedua, jika kita menurunkan harganya. Oke, jika perusahaan menurunkan harga, pesaing ikut menurunkan harga juga. Jadi konsumen nggak nambah banyak, karena ya udah sama aja, dia misalnya mau beli produk di perusahaan kita sama beli produk di perusahaan pesaing. Nah itu kalau misalnya harganya ya sama aja, kita turun, pesaing turun, ya udah nggak ada insentif atau motivasi bagi konsumen untuk pindah dari belinya awalnya di kita atau pindah ke perusahaan tetangga gitu. Terus permintaannya jadi nggak elastis. Jadi penurunan harga tidak meningkatkan penjualan. Nah, kalau di grafik kurvanya ikut yang di D1 ini. Jadi untuk Sweezy Oligopoly, dia garisnya di sini agak landai, di sini curam. Kemudian ada kurva MR juga, bentuknya patah di tengah. Jadi kurva MR-nya itu ada dari titik A ke C, ke E, ke F. Penyebabnya, oke. Jadi di Q0 di sini itu ada lompatan pada kurva MR karena perubahan harga drastis perilaku kompetitor. Jadi sebelum Q0 ke kiri, ini MR-nya ngikutin D2. Tapi setelah ada Q0, MR-nya ngikutin D1. Jadi bentuknya kayak A, C, E, F. Dia di sini landai, terus di sini jatuh, di sini lebih curam. Oke, untuk kurva MC-nya, jadi awalnya kurva MC itu ada di MC0, yaitu yang ini. Oke, yang ini. Dia itu motong MR di titik C, yaitu di sini. Ini MR-nya. Oke, terus pas MC-nya turun jadi MC1, ini MR berpotongan dengan MC di titik E. Ini MR-nya, ini titik E-nya. Lalu outputnya tetap di Q0 karena perusahaan nggak mau kalau misalnya produksinya lebih besar dari Q0 atau ke arah kanan ini, nah dia kan harus bikin harganya turun. Sementara pesaing ikut turunin harga. Nah nanti ada perang harga gitu, jadi labanya bisa turun. Alhasil perusahaan tetap milih di Q0 dan MC-nya turun. Kemudian maximum profit itu saat MR sama dengan MC. Jadi yang tadi pas titiknya berpotongan antara MR dengan MC. Dan pas konsumen mau bayar di level of output tersebut. Nah, di sini tuh harganya melebihi marginal cost atau P0 lebih besar dari MC0. Jadi output di bawah socially efficient level. Jadi ada deadweight loss atau kehilangan surplus bagi konsumen dan produsen. Aku udah nyari contoh. Jadi misalnya di sini contohnya ada konsumen mau beli kopi. Terus kopi yang
dijual harganya 15.000, sementara marginal cost-nya itu 5.000. Harga yang mau dibayar konsumen itu cuma 10.000. Kira-kira konsumennya dilayanin apa enggak? Ya enggak. Akhirnya konsumennya cari toko yang lain. Nah, ini disebutnya dead weight loss karena perusahaan kehilangan transaksi yang menguntungkan. Terus masyarakatnya juga rugi. Ya, jadi sama-sama rugi gitu. Terus kalau kekurangan model Sweezy, ini pertama terlalu sederhana. Jadi nggak semua kompetitor reaksinya gitu. Kan ini cuma prediksi, tapi kenyataannya belum tentu lah sama. Misalnya kita naikin harga, apakah si terus kompetitor nggak ikut. Terus kalau misalnya kita nurunin, kompetitor fix ikut, ya belum tentu gitu. Terus di sini nggak dijelasin harga awal atau P0-nya dapat dari mana. Bisa aja karena sebelumnya ada perang harga atau kolusi, yang nggak ada yang tahu. Cornut oligopoly. Ciri-ciri cornut oligopoly di sini hanya ada beberapa perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen. Kemudian produk bisa homogen, contohnya semen, gas alam, atau terdiferensiasi, misalnya mobil Toyota versus Honda. Kemudian, ada keyakinan perusahaan mengenai reaksi pesaing, yaitu perusahaan yakin kalau produksi dinaikkan atau diturunkan, pesaing gak ikut mengubah output mereka. Lalu ada hambatan untuk masuk pasar. Nah, optimal output level, yaitu perusahaan bakal bikin MR sama dengan MC. Di sini asumsinya duopoli. Jadi kalau duopoli, misal firm 2 produksi banyak, terus pasarnya jadi banjir produk, harga jual turun. Nah, firm kompetitor atau firm 1 maka akan dapat MR lebih rendah. Jadi gimana? Artinya profit maximizing output firm 1 itu bergantung output firm 2. Jadi semakin besar output firm 2, maka semakin rendah profit maximizing output firm 1. Nah, best response or reaction function-nya itu, ini apa sih sebenarnya? Itu adalah fungsi yang menentukan tingkat output yang memaksimalkan laba saat perusahaan lain memproduksi output dengan level tertentu. Persamaannya kayak gini. Kalau yang atas artinya output optimal firm 1 tergantung output firm 2. Dan yang sama berlaku pada persamaan kedua. Contohnya, di sini kalau firm 2 produksinya banyak, maka firm 1 akan mengurangi outputnya karena harganya turun. Oke, ini grafik Carnot reaction function. Nah, misalnya kita itu di posisi firm 1, terus kita punya kompetitor, firm 2. Kita sebagai firm 1 melihat perilaku firm 2 ini. Jadi di grafik ini digambarin ketika ada 2 tahap. Ketika firm 2 tidak produksi dan ketika firm 2 mulai produksi. Oke, jadi masuk ke tahap di mana firm 2 tidak produksi. Nah, ketika firm 2 tidak produksi, firm 1 akan berperilaku sebagai perusahaan monopoli. Jadi diibaratin dia menguasai pasar karena nggak ada saingannya. Karena firm 2 nggak ngeluarin produk. Jadi satu-satunya yang punya produk yaitu firm 1. Terus output perusahaan 1, perusahaan kita, ada di Q 1M. Yaitu di sini. Di titik ini, itu kita produksi banyak, tapi Q2 atau output firm 2 ini dia 0 gitu. Dan ini merupakan titik profit maximizing level of output. Ada di garis R1 ini. Kemudian, ketika firm 2 mulai produksi. Jadi, di sini semakin banyak perusahaan 2 memproduksi, harga pasar turun karena pasokan produknya meningkat. Nah, penurunan harga akan mengurangi marginal revenue perusahaan 1.
Jadi, supaya tetap untung, perusahaan satu harus mengurangi outputnya atau Q1-nya. Oke, kita masuk ke Carnot equilibrium. Jadi, untuk menentukan equilibrium sebenarnya diawali dengan proses tarik ulur. Misal, firm 1 memproduksi Q1M unit output. Nah, nanti firm 2 itu akan merespon pada titik A di R2. Nah, ada di sini. Terus, dari titik A ini, jumlah produksi firm 2, kemudian firm 1 juga pindah dari Q1M ini. Jadi pindahnya ke titik B yang ada di R1. Terus saat firm 1 ada di titik B, firm 2 bereaksi dengan bergeser ke titik C. Terus saat firm 2 ada di titik C, firm 1 bereaksi lagi dengan bergeser ke titik D. Ini ada di sebelah kirinya. Oke. Terus ini tarik ulurnya berlangsung sampai dia ada di titik E, di mana di titik E ini firm 1 menghasilkan Q1 bintang unit output dan firm 2 menghasilkan Q2 bintang unit output. Jadi di titik E ini nggak ada yang mau ngubah produksinya, karena kalau firm 1 atau firm 2 mengubah jumlah produksinya, maka profit mereka akan turun. Nah, inilah yang disebut dengan Carnot equilibrium. Jadi Carnot equilibrium ini situasi di mana tidak ada perusahaan yang ini mengubah jumlah produksinya selama produksi perusahaan pesaing tidak berubah. Terus di sini ada rumus kalau mau ngitung MR gimana? Misal ada persamaan P sama dengan A min B Q1 plus Q2. A sama B ini nilainya positif. Maka dari persamaan yang tadi, ini kita buat untuk cari revenue-nya. Revenue itu kan rumusnya P kali Q. Nah, di sini untuk nyari MR itu adalah turunan persamaan revenue terhadap Q. Terus ini tadi revenue sama dengan P kali Q. Terus persamaan yang P tadi dimasukin ke sini dikali Q. Nah, ini karena kita R revenue untuk perusahaan 1, jadi kita tulisnya di sini R1 Q1. Udah gitu. Terus MR-nya di sini kita turunin persamaan revenue-nya, dapatnya sekian. Terus MR2 juga sama. Nanti dapat persamaan MR-nya sekian. Kemudian ada reaction function. Misal ada persamaan P sama dengan A min B Q1 plus Q2 dan fungsi cos C1 Q1 sama dengan C1 Q1, C2-nya kayak gini. Kemudian output firm 1 yaitu MR1 sama dengan MC1. Terus di sini asumsinya MC itu asumsinya konstan. Jadi MC1 itu sama dengan C1. Jadi setiap penambahan satu output biayanya tetap sama, yaitu C1 ini gitu. Nah, di sini kan ada persamaan. Ini A min 2B Q1 min B Q2. Ini dari persamaan MR. Terus C1-nya ini MC. Kan kita mau outputnya MR sama dengan MC. Nah, ini udah kita masukin dari persamaan, terus dibuat bentuknya Q sama dengan. Jadi, misalnya untuk firm 1, kita bikinnya Q1 sama dengan ini. Terus, untuk firm 2, Q2-nya sama dengan ini. Ini ada kurva isol profit di sebelah kiri. Ya, kanan juga ada sih. Oke, jadi kurva isol profit adalah kurva yang menunjukkan semua kombinasi output Q1 dan Q2
yang memberi tingkat profit yang sama. Maksudnya gimana tuh? Jadi di kurva ini, setiap titik pada kurva isoprofit yang titiknya ada di garis lengkung kayak gini. Di sini ada P0, P1, P2. Ini menghasilkan profit yang sama. Terus ini ada kurva kan? Nah, kurvanya semakin ke bawah itu semakin mendekati kondisi monopoli. Nah, semakin mendekati kondisi monopoli, maka profitnya lebih tinggi. Jadi, di sini yang profitnya paling besar itu di P2, kemudian yang di bawah P2 ada P1, yang profitnya paling kecil ada di P0. Nah, kemudian puncak kurva isoprofit ada di titik yang berpotongan dengan fungsi reaksi. Dan ini fungsi reaksinya. Terus ini masing-masing kurva isoprofit nggak saling berpotongan. Oke, terus ada grafik firm 1's burst responses to firm 2's output. Jadi di sini ada asumsi ketika firm 2 memproduksi output sebesar Q2 bintang segini. Nah, dia akan terus memproduksi segitu. Jadi firm kita, firm 1, percaya kalau firm 2 terus memproduksi sebanyak Q2 bintang. Jadi firm 1 akan menentukan output yang dapat memaksimalkan profit pada saat firm 2 memproduksi sebanyak Q2 bintang. Nah, pilihan firm 1 itu di sini ada opsi A di kurva isoprofit ini. Dia produksi sebanyak Q1A. Kemudian, opsi B ada di kurva isoprofit ini. Dia produksi sebanyak Q1B. Kemudian, ada opsi C. Nah, ada di kurva isoprofit yang ini, produksinya sebanyak Q1C. Ini semakin ke bawah kurva isoprofitnya, profitnya semakin besar karena mendekati monopoli point yang ada di bawah sini. Oke, terus di sini ada firm 2's reaction functions and isoprofit curves. Jadi, kalau di grafik itu ada Q1 sama Q2 kan. Nah, sumbu yang ini itu kuantitas yang menjadi output Q2-nya. Tadi kan kalau Q1 reaction function-nya kayak gini. Nah, sekarang kalau yang Q2 itu kayak gini. Dia bentuknya lebih landai. Terus isoprofit curve-nya itu dia cenderungnya tuh kayak melengkung kayak gini gitu. Kan kalau misalnya tadi kayak payung ke bawah. Kalau yang ini ke kiri. Nah, ini firm 2 adalah mirroring curves-nya punya firm 1. Terus makin dekat ke monopoly point, maka semakin besar profitnya. Monopoly point-nya di mana? Di sebelah sini. Jadi kalau Cornell bersaingnya melalui kuantitas produksi, kalau Sweezy bersaingnya melalui harga. Oke, terus kita bahas effect of decline in firm 2's marginal cost on Cornell equilibrium. Jadi di awal kita kan punya titik equilibrium di sini. Itu ketika firm 1 produksi Q1 bintang unit dan firm 2 produksi Q2 bintang unit. Jadi ada di sini. Terus marginal cost firm 2 turun. Artinya biaya untuk memproduksi unit tambahan itu turun. Jadi firm 2 itu produksinya lebih banyak. Jadi ibaratnya gini, kalian kan punya uang sejumlah misalnya 100. Ini biasanya untuk produksi 100 unit. Jadi biaya produksinya, marginal cost-nya diibaratin 1 untuk produksi per 1 unit. Nah, terus tiba-tiba di sini marginal cost-nya turun, misalnya jadi setengah. Berapa unit yang bisa kalian buat dengan uang sebanyak 100? Jadi 200.
makanya produksinya bisa nambah. Jadi di sini grafik marginal cost-nya naik. Artinya di sini jumlah produksinya nambah untuk firm 1. Of decline in firm 2's marginal cost on Cournot equilibrium. Jadi di sini ada Cournot equilibrium yang awalnya ada di titik E ini. Perusahaan 1 produksi Q 1 bintang dan perusahaan 2 produksi Q 2 bintang. Terus marginal cost firm 2 turun. Jadi awalnya firm 2 itu kan punya reaction function di sini. Terus karena marginal cost-nya turun, dia naik ke atas. Ini ibaratnya gini, kalian punya uang awalnya 100. Terus biasanya 100 untuk produksi sebanyak 100 unit. Berarti biaya per unitnya itu kan 1. Terus tiba-tiba misal biaya per unitnya jadi setengah. Berapa unit yang bisa kalian hasilkan? Berarti 100 uangnya per biaya per unitnya setengah. Hasilnya 200. Jadi di sini 200 lebih dari 100, which is karena marginal cost-nya turun, unit yang bisa diproduksi lebih banyak. Makanya di sini geser keluar. Nah, grafiknya keluar ini artinya ini kan reaction function firm 2 yang nambah jumlah produksinya itu firm 2. Sementara firm 1 malah turun dari Q1 bintang ke Q1 bintangnya 2 kali di sini. Jadi equilibriumnya pindah ke F. Artinya produksi di firm 1 itu turun akibat harga pasarnya turun dari peningkatan produksi firm 2. Incentive to collude in Cournot oligopoly. Jadi awalnya Cournot equilibrium itu ada di titik J di sini. Terus ini tuh titik dimana setiap perusahaan memproduksi output optimal berdasarkan fungsi reaksi masing-masing tanpa ada kolusi. Jadi output optimal itu adalah titik perpotongan antara reaction function dari firm 1 yang ini sama reaction function firm 2 yang ini. Terus profit di titik C ini sebenarnya dapat dari iso profit juga. Iso profitnya itu yang mana? Yang ini sama yang ini. Kalau yang melengkung ke bawah ini untuk yang reaction function firm 1. Terus kalau yang melengkungnya ke samping ini reaction dari iso profit untuk reaction function firm 2. Terus di area yang warna biru ini yang diarsir itu perusahaan bisa dapat profit lebih tinggi bila dibandingkan di titik equilibrium Cournot atau yang titik C ini. Kenapa? Karena di daerah yang arsir ini sebenarnya mendekati titik monopoli dari masing-masing perusahaan. Jadi kalau misalnya untuk yang iso profit yang ini nih misalnya yang melengkung ke bawah, ini kan iso profit untuk firm 1. Nah dia kalau misalnya di area yang arsir biru ini kan artinya di bawah. Tadi kalau misalnya ingat di bagian grafik yang sebelumnya ini kalau iso profitnya makin ke bawah posisinya itu akan semakin mendekati titik monopoli, yang artinya profitnya itu juga semakin besar untuk si perusahaannya itu. Terus karena kolusi, semua perusahaan itu bisa mengurangi output, harga naik, dan profit maksimal. Contohnya di titik D, setiap perusahaan mengurangi output di sini. Jadi ini kan titik D itu sebenarnya dapat dari ada garis nih antara yang titik monopoli untuk firm 2 sama monopoli firm 1. Ini ditarik garis terus melewati yang lensanya ini
di tengahnya itu ada titik D. Nah, di titik D ini titik dimana perusahaan mengurangi output. Misalnya lihat yang di garis horizontal ini kan key-nya semakin ke kiri ya untuk firm 1. Terus kalau misalnya di D dilihat dari firm 2, ini kan kuantitinya juga berkurang untuk firm 2-nya. Nah, setiap produksinya itu yang di sini itu juga sama dengan output sebagai perusahaan monopoli. Jadi setiap perusahaan sepakat untuk produksi di suatu titik di antara garis A dan B yang ini. Dan itu biasanya akan mencapai profit maksimum. Terus di titik E dan F, E itu yang sini, F itu yang ini, itu adalah kombinasi output di garis AB, yaitu garis monopolinya, yang dia itu bisa mendapatkan profit yang besar juga. Oke, tapi sebenarnya kolusi ini ada dilemanya juga. Jadi kolusi itu bisa menguntungkan apabila semua perusahaan patuh. Tapi sebenarnya perusahaan punya kesempatan untuk curang dengan menambah produksi dan menurunkan harga. Jadi misalnya di sini perusahaan janjinya produksi di titik D. Kalau misalnya ditarik garis ke kiri, kira-kira firm 2 produksinya di sini, firm 1 produksinya di sini. Nah, ini kalau misalnya perusahaan 1 curang, itu dia bisa aja produksinya tuh di reaction function yang sini, terus ditarik garis ke bawah, jadi di sini. Sementara firm 2 tetap produksinya di titik X yang awal. Oke, lanjut bahas exercise nomor 1. Ini kita disajiin grafik. Grafiknya itu ada D1 sama D2. Terus ditanya yang A, yang mana demand curve yang relevan ketika kompetitor ikut melakukan perubahan harga. Oke, jadi kalau misalnya kompetitor ikut melakukan perubahan harga, artinya demand-nya itu inelastis. Nah, yang inelastis tuh maksudnya gimana? Jadi, misalnya kita perusahaan A, terus kompetitor perusahaan B. Nah, jadi kalau kita itu menaikkan harga, kompetitor ikut naikin harga. Jadi, misalnya kita punya konsumennya biasa beli produk kita, produk A. Terus ada kompetitor B, produk yang dijual identik sama produk kita, mirip-mirip nih. Nah, kalau misalnya kita naikin harga, terus kompetitor naikin harga, itu berarti buat konsumen itu nggak ada motivasi buat dia pindah dari misalnya tadinya pelanggan kita jadi pelanggan si kompetitor. Enggak, karena harganya ya tetap sama. Misalnya kita harganya naik, kompetitor naik, harganya jadi sama-sama naik. Ya buat apa saya pindah ke kompetitor B kalau misalnya harganya juga naik gitu. Makanya di sini demand-nya nggak begitu inelastis. Misalnya si A itu melakukan perubahan harga, yaitu yang tercermin di sini, misalnya harganya berubah, itu nggak terlalu ngaruh terhadap quantity yang diminta sama si konsumen. Jadi yang A itu jawabannya yang D2, yang di sini nggak begitu elastis. Sementara kalau yang B ditanya demand curve yang relevan ketika kompetitor tidak mengikuti perubahan harga. Oke, jadi misalnya tadi contohnya kita perusahaan A, kompetitor perusahaan B. Nah, kalau misalnya kita sebenarnya awalnya harganya sama. Terus kita di sini nurunin harga. Tapi kompetitor harganya tetap.
Nah itu kalau misalnya kita turunin harga terus kompetitor harganya tetap, maka konsumen dari kompetitor tuh bisa pindah ke kita, ke A. Jadi itu yang disebut lebih elastis, karena ya mereka tuh sebenarnya punya motivasi untuk pindah jadi pelanggan perusahaan A atau perusahaan B. Misalnya lagi, kalau yang A, perusahaan kita ini naikin harga, sementara B harganya tetap. Artinya kita sebenarnya ya bisa kehilangan pelanggan, karena di sini jatuhnya kalau B tetap sementara kita naik, berarti B yang lebih murah. Jadi kompetitor tuh ada kemungkinan pindah lah ke si B-nya. Dan itu kalau misalnya kita naikin harga lagi, itu ya konsumen makin sensitif gitu sama perubahan harga yang kita buat. Jadi yang B jawabannya D1. Match price cuts but not the price increase. Jadi di sini ada dua grafik. Grafiknya itu nunjukin kan kalau yang tadi D1 itu rival ikutan ngubah harga. Kalau yang D2 rival nggak ikut ngubah harga. Jadi awalnya kita misalnya ada di titik sini. Kalau misalnya naik ya ke sini, kalau turun ya ke sini. Nah, ini kalau kita naik harganya itu rival nggak ikutan. Berarti kalau yang tadi rival nggak ikutan ngubah harga, itu ada di D2. Yang C, jadi manajer itu percaya bahwa kompetitor akan mengikuti perubahan harga ketika harga kita turun, tapi nggak ikutan kalau harga kita naik. Jadi kayak gimana tuh di grafik? Kalau ingat yang tadi, jawaban A itu kan rival ngikutin perubahan harga kita, itu ada di D2. Terus kalau yang rival nggak ngikutin perubahan harga kita, ada di D1. Nah di sini kita lihat kita awalnya di titik ini. Terus kalau kita harganya turun, rival ngikutin, berarti itu ikutin yang garis D2 kalau dia price cut. Tapi kalau price yang increase, rival kan gak ikutan nih. Nah artinya itu grafik yang ini, yang D1 nya yang lebih elastis. Jadi kalau digambarin, ini bentuk grafiknya kayak gini. Terus ditanya berapa harga yang bisa di-charge oleh perusahaan ketika produksi 20 unit. Jadi kalau 20 unit berarti kan di grafik ada di sini. Ini kita ikutin garis yang tadi bengkok di tengah. Terus kita naik ke atas, ke kiri, price-nya 20. Jadi di sini ketika quantity-nya 20, price-nya 20. Terus ditanya nomor 2, berapa banyak unit yang bisa dijual oleh perusahaan ketika perusahaan nge-charge harga 70. Nah, kalau harganya 70 berarti ada di titik ini. Nah, di sini 70, kalau misalnya di grafik yang melengkung ini 70 ditarik garis ke bawah 0. Jadi di sini nggak ada output yang diproduksi oleh perusahaan. Maksudnya nggak ada yang bisa dijual sama perusahaan gitu. Terus nomor 3 ditanya range dari marginal cost-nya jika perusahaan lanjut untuk nge-charge harga $60. Oke, jadi tadi yang $60 itu ada di titik equilibrium sini kan. Nah, sebenarnya titik ini itu bisa kita tarik garis ke bawah. Ini dapat kuantitinya. Kuantitinya itu 10. Nah,
di masing-masing garis D1 sama D2 ini ada yang namanya kurva MR atau marginal revenue. Kalau di sini aku gambarin pakai garis warna biru ini sama ini. Oke. Nah, jadi titik marginal revenue ini garis marginal revenue ini kan dia ada di bawah kurva demand-nya. Nah, kalau ingat tadi yang optimum itu ketika MR sama dengan MC. Nah, kalau berdasarkan teori perpotongan antara masing-masing MR dengan MC itu jadi ada di sini di garis yang kuantitinya 10. Terus dia itu berpotongan nanti di Q sama dengan 10 potongan di MC-nya. Di sini MC-nya, ini berpotongan di tengah. Nah, kita ingin tahu ini di titik ini sama ini itu harganya berapa, dan itu menjadi range marginal cost-nya dari sini ke sini. Nah, ini untuk tahu itu pakai persamaan titik, pakai persamaan garis. Jadi kita cari tahu dulu persamaan garis dari kedua yang atas ini, terus nanti kita masukin angka-angkanya berapa. Oke, cara cari tahu persamaan garisnya gimana? Ini ada rumusnya sebenarnya. Jadi pertama kita cari tahu gradiennya itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini nentuin Y2 sama Y1, X2, X1 nya itu gimana sih? Jadi misalnya gini, kita mau cari tahu dari yang garis D1. Yang di garis D1 di sini kan ada garis. Nah, garis ini kan sebenarnya dia itu titik-titik gitu loh. Titik-titik yang disatukan menjadi garis. Nah, jadi di sini kita tentuin lah dua titik yang kita sudah ketahui dari awal. Misalnya aku pakai di sini 0,70 sama 10,60. Sebenarnya ini yang kita tahu, ini bebas mau jadi X1 atau X2 atau yang kanan bisa jadi Y1 atau Y2. Intinya kiri X, kanan Y. Bebas mau jadi yang 1 atau 2. Nah, terus dari yang titik-titik aku udah tahu itu dimasukin ke rumus, hasilnya min 1. Nah, terus masukin ke persamaan garis, yaitu Y2 min Y1, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Angkanya Y-nya berapa, X-nya berapa. Ini aku ambil Y sama X-nya dari satu titik aja ya. Kalau aku ambil dari yang titiknya 10,60. Nah, ini dimasukin aja, terus M-nya kan dapat tadi min 1 masuk ke sini, terus dibuatlah Y sama dengan sekian. Nah, kalau diingat lagi, Y itu kan dia ada di sumbu yang kayak gini. Itu kalau di grafik kita, di sumbu yang kayak gini itu P. Terus kalau yang kayak gini itu Q. Jadi di sini kita ganti Y-nya dengan P, X-nya dengan Q. Hasilnya P sama dengan min Q plus 70. Terus ini kan baru demand 1. Nanti demand 2 juga ngitungnya sama. Terus kalau marginal revenue itu rumusnya adalah turunan dari revenue terhadap cost. Nah, tadi kan kita udah dapet nih revenue untuk P-nya sekian. Nah, ini nanti kita masukin ke sini. Ini P, ini Q. Masukin, terus diturunin terhadap Q, hasilnya MR sekian. Nah, dari persamaan MR ini kita kan kita dapatnya sama dengan 2Q plus 70. Nah, Q-nya ini kita substitusi angkanya 10. Nah, angka 10 itu dari mana? Angka 10 dari quantity yang tadi ada di garis ini. Oke. Jadi tadi yang dari turunan revenue itu kan jadi MR. Nah,
MR itu kalau digambarin di kurva ya yang ini sama yang ininya gitu. Nah kita tuh pengen tahu di titik sini, di titik Q sama dengan 10, kalau di MR itu berapa nilainya. Oke, jadi dimasukin 10-nya sama dengan min 2 kali 10 plus 70, hasilnya 50. Terus yang di min 2 juga sama, nah hasilnya 20. Jadi range marginal cost-nya itu berarti ada di antara yang ini sama yang ini, antara 20 dengan 50. Ketahui ada dua poli di mana MC-nya 200, kemudian nggak ada fixed cost. Nah ditanya kalau misalnya MC-nya naik jadi 210, terus dia gimana equilibrium sama profitnya. Oke, yang A ditanya untuk cornet oligopoly. Jadi ketika firm 2 menaikkan marginal cost jadi 210, perusahaan itu memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dan akan mengurangi output produksinya. Jadi misalnya kita punya modal dari awal sekian, terus tiba-tiba harganya naik, ya udah kita nggak bisa produksi lebih banyak, nggak bisa ngikutin jumlah produksi yang awal karena biayanya naik, kita sementara uangnya terbatas gitu. Jadi dia akan mengurangi output produksi. Kemudian perusahaan satu akan meningkatkan output, jadi ketika Q1 naik, nah Q2 nya turun. Dampaknya terhadap profit, perusahaan satu profitnya naik dan perusahaan 2 profitnya turun. Terus kalau yang B itu Swiss oligopoly, ini sebenarnya juga suatu kepercayaan dari perusahaan di mana ketika perusahaan menurunkan harga, kompetitor juga ikut nurunin harga. Terus ketika naikkan harga, kompetitor tidak ikut menaikkan harga. Jadi apabila MC perusahaan 2 naik, maka harga produksinya naik dan harga yang di-charge kepada konsumennya naik. Nah, kalau harganya naik, maka output untuk perusahaan 2 juga menurun. Ya karena MC itu lagi, karena MC-nya naik, biaya untuk produksinya naik. Jadi ya kita produksi ya secukupnya aja, ya sesuai dengan budget kita. Gitu. Terus perusahaan satu tidak ikut menurunkan harga. Tidak ikut menaikkan harga. Maka harga produksi dan biaya yang di-charge kepada konsumen tetap dan perusahaan satu outputnya lebih banyak. Nah dampaknya terhadap profit perusahaan satu nggak nambah, tapi profit perusahaan 2 nurun karena ya itu MC-nya naik. Jadi ya udah deh, nggak bisa produksi banyak-banyak. Di corner oligopoly ada yang namanya collusion. Jadi kalau collusion itu kerjasama. Gimana tuh? Jadi misalnya di sini diawali dengan kita itu punya titik equilibrium di C. Terus ada kolusi. Jadi di sini yang titik C awalnya kita punya equilibrium, reaction functionnya ketemu, terus kurva isoprofitnya juga ketemu di C. Kalau collusion itu dia kurva isoprofitnya makin turun ke bawah. Jadi untuk yang isoprofit firm 1 turun ke sini, isoprofit firm 2 turun ke sini, ketemu di titik D. Terus firm 1 misalnya curang. Nah, kalau firm 1 curang, dia yang aturan produksi di sini yaitu di Q1 kolusif, itu dia produksinya jadi di kanan, ngikutin reaction functionnya di sini. Nah, akhirnya equilibriumnya itu geser ke G sini. Dan artinya profit dari firm 1 itu lebih besar kalau dia si firm 2-nya itu nurut kesepakatan yang udah dibuat. Jadi firm 2 nurut, firm 1 curang, firm 2 outfitnya ya profitnya ya biasa aja, tapi firm 1 profitnya jadi lebih besar. Kemudian di titik G ini juga firm 2 mendapat
lebih rendah dibanding di Carnot equilibrium awal. Jadi dia di sini udah ngurangin output, sementara tadi Carnot equilibrium awal dia outputnya di atas sini. Jadi di sini key-nya turun. Oke, lanjut bahas Stackelberg oligopoly. Kalau Stackelberg itu ciri-cirinya ada sedikit perusahaan yang melayani banyak konsumen, terus perusahaan memproduksi produk yang terdiferensiasi atau homogen, lalu satu perusahaan leader memilih output sebelum perusahaan lain. Jadi si leadernya ini nentuin output, dia nentuin duluan, terus perusahaan lain yang belakangan. Terus seluruh perusahaan yang lain atau followersnya itu ngamatin output si leadernya dan memilih output untuk memaksimalkan profit berdasarkan keputusan si leader. Kemudian di sini ada barriers to entry juga. Nah, gimana nih Stackelberg Stackelberg equilibrium? Jadi di sini misalnya situasinya ada cuma 2 perusahaan. Firm 1 jadi leader, firm 2 itu jadi follower. Nah, follower memproduksi setelah leader. Jadi profit dari follower itu berdasarkan fungsi reaksi yang R2 yang ini. Kalau leader itu yang ini. Oke, tapi leader tuh sebenarnya udah tahu kalau follower tuh bakal bereaksi ngikutin dia. Jadi leader harus memilih output yang dapat memaksimalkan keuntungan atau profit tertinggi. Nah, terus titik profit tertingginya itu ada di kurva isoprofit yang dekat dengan monopoli output. Jadi, kalau yang tadi Carnot itu ada di sini, ada di titik perpotongan sini. Nah, kalau di Stackelberg itu dia tuh bisa ngikutin sesuka hatinya gitu loh, apalagi untuk yang leader. Jadi di sini leader itu dia ya nentuin bebas aja gitu. Misalnya dia mau yang di sini isoprofitnya. Nah, nanti followersnya itu ya dia ngelihat persinggungan antara kurva isoprofit firm 1 dengan reaction function firm 2. Nah, nanti si firm 2 itu akan produksi di sekitar sini antara singgungan kurva isoprofit firm 1 dengan garis reaction function firm 2. Terus isoprofitnya juga di sini. Terus profit leader itu lebih gede dibanding di Carnot equilibrium, dan yang follower lebih rendah karena leader itu gerak lebih awal dan bisa mengendalikan reaksi follower, monopoli juga, dan dia bisa memilih titik optimalnya. Model aljabar, jadi perusahaan itu kan sudah ada info market demand dan cost. Nah, decision yang dibuat oleh follower itu kalau di Stackelberg sebenarnya ngikutin model Carnot. Jadi rumus function reactionnya kayak gini. Tapi kalau yang leader itu diibaratin leader kan udah tahu gerakannya si follower yang bakal ngikutin dia. Jadi si leader ini sebenarnya mempertimbangkan reaksi dari si followernya. Makanya kalau di persamaan profit untuk si leader itu di sini reaction function yang dari follower itu masuk ke sini. Jadi kalau di rumus profitnya itu kan biasa ya, revenue kurang cost, revenue-nya P kali Q kurang C kali Q. Nah itu sama dengan A min B. Ini rumus yang tadi di atas. Nah dari yang ini kan yang revenue-nya. Jadi kita awalnya punya persamaan price ini dari sini. Nah ini kita masukin lagi ke yang profit untuk leader. Tapi di sini key-nya itu kita masukin Q1 dan Q2. Kalau Q1-nya Q1 biasa, tapi Q2-nya ini dari reaction function yang ini kita masukin ke sini, terus dikali Q sesuai dengan rumus profit dikurang C1 kali Q1. Udah dapet rumus profitnya.
Nah, kalau misalnya mau cari maximum profit atau first order condition, kalau disebutin sama Pak Gunawan, itu berarti fungsi profit diturunin terhadap Q, yaitu sama dengan 0. Nah, tadi fungsi profitnya kan udah dapet nih di atas. Nah, kalau diturunin hasilnya jadi kayak gini. Nah, ini terus kita bikin bentuknya Q1 sama dengan Q1 sama dengan A plus Y2 min 2 C1 per 2B. Terus untuk followernya, kalau follower di Stackelberg itu dia juga sama kan, rumus profitnya sama dengan P kali Q kurang C kali Q. Tapi di sini Q-nya ini nggak ada yang diubah, jadi pakainya masih Q1 plus Q2 aja. Nggak yang kayak tadi di leader, dia mempertimbangkan reaction function dari firm 2 gitu. Jadi di sini Q2-nya disubstitusi jadi gini. Nah, kalau yang di follower, ini dia tetap Q1 plus Q2 aja. Terus kali Q2 sesuai rumus profit, kurang C2 kali Q2. Terus maksimum profitnya itu turunan dari rumus profit terhadap Q. Sama dengan 0, hasilnya Q2 sama dengan sekian. Nah, kalau dalam model Stackelberg, price itu lebih besar dari marginal cost. Artinya, leader dan follower menghasilkan output lebih rendah dibanding output social optimalnya. Nah, kalau dia P-nya sama dengan MC, profitnya 0. Terus ada dead weight loss-nya juga. Terus ada Bertrand oligopoly. Kalau Bertrand oligopoly ini ada karakteristiknya, jadi dia ada beberapa perusahaan saja dan konsumennya banyak. Kemudian perusahaan menjual produk yang identik pada MC yang konstan. Lalu perusahaan bersaing secara harga dan bereaksi secara optimal terhadap harga yang ditetapkan oleh kompetitor. Nah, konsumen punya informasi lengkap dan tidak ada biaya transaksi. Terus ada hambatan masuk pasarnya. Kalau hasil dari Bertrand itu price sama dengan marginal cost-nya. Jadi harganya itu sama dengan biaya untuk memproduksi tambahan 1 unit lagi. Lalu profitnya sama dengan 0. Jadi outputnya itu efisien, artinya tidak ada dead weight loss. Nah, kenapa? Ini beda ya sama yang model oligopoly sebelumnya. Jadi di sini mekanismenya itu asumsinya cuma ada 2 perusahaan, perusahaan 1 sama 2. Nah, jadi perusahaan 1 itu menetapkan harga dengan P1 lebih besar dari MC untuk dapat profit ya. Nah, kemudian perusahaan 2 ini juga bisa merebut market dari perusahaan 1 dengan menetapkan harga P2 lebih kecil dari P1. Ya, artinya ini sedikit lebih murah gitu. Jadi biar si konsumennya itu tertarik untuk beli di firm 2. Nah, firm 1 balas lagi dengan membuat harga price-nya yang awalnya naik jadi turun. Awalnya tinggi jadi rendah. Jadi harganya diturunin. Nah, itu kan lebih rendah dari P2. Jadi di sini strategi dari perusahaan 1 itu emang bersaing secara harga biar si konsumennya tertarik lagi balik ke firm 1. Nah, ini prosesnya berlanjut hingga harga yang ditetapkan perusahaan sama dengan marginal cost. Jadi tidak ada insentif atau motivasi lagi untuk menurunkan harga. Di sini ya udah masing-masing perusahaan udah kayak fix pengen jual dengan harga sekian. Kedua, di sini dari soal diketahui inverse market demand-nya sekian, terus ada cost function-nya sekian. Nah, terus ditanya yang A disuruh nentuin reaction function-nya. Nah, reaction function itu awalnya, jadi kita lihat dari revenue dulu. Revenue itu sama dengan P kali Q. Terus di sini kan ada persamaan P ya di atas. Nah, persamaan P yang di atas ini kita masukin ke sini, terus dikali Q, dapatnya sekian. Terus untuk cost-nya kita udah dapet sama dengan C1 Q1 yang di atas itu. Nah, kalau untuk profitnya, profit itu kan artinya revenue kurangin biaya. Nah, itu P kali Q dikurang C kali Q. Itu angkanya dari yang tadi udah kita dapat, persamaan revenue-nya, dikurangin angka di persamaan cost 1. Jadi yaitu 26 Q1. Artinya dikurangin dapat hasilnya sekian. Terus masuk
ke first order condition itu berarti kalau kita mau memaksimalkan profit, persamaan profit ini diturunin terhadap Q. Ini diturunin hasilnya segini. Kemudian reaction functionnya itu kita dari yang tadi diturunin ini dibuat sama dengan 0. Terus dibuat jadi bentuknya Q1 karena ini perusahaan 1 sama dengan berapa. Nah, inilah yang jadi reaction functionnya. Di firm 2 caranya juga sama, tapi kita lihat dari POV firm 2-nya. Jadi ya revenue-nya pakai Q2, kemudian cost-nya juga cost untuk perusahaan 2, dan seterusnya. Disuruh mencari equilibrium output-nya. Jadi dari firm 1, ini kita memasukkan fungsi reaksi dari firm 2 yang tadi udah kita dapat di atas yang ini. Itu ke dalam fungsi reaksi firm 1 yang ini. Jadi Q2 disubstitusi dengan ini. Hasilnya dapat Q1 sama dengan 20. Lalu firm 2 itu substitusi Q1 yang tadi kita dapat ke dalam fungsi reaksi firm 2-nya yang ini. Yang ini. Nah, terus disubstitusi itu dapat Q2-nya 18. Jadi equilibrium output-nya untuk Q1 20, untuk Q2-nya 18. Lalu equilibrium market price, karena kita udah dapat Q1 berapa, Q2-nya berapa, lalu kita cari P-nya. P-nya itu dapat dari persamaan tadi, terus kita masukin Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dapat P-nya 86. Ini jadi equilibrium price. Lalu yang D, profit untuk setiap perusahaan. Jadi di sini asumsinya marginal cost-nya konstan. Jadi marginal cost sama dengan cost yang dikeluarkan. Nah, cost ini kita bisa dapat dari fungsi reaksinya. C1-nya 26, C2-nya 32. Kalau tadi kita berarti lihatnya dari yang ini. 26 sama 32. Udah dapat, terus kita hitunglah firm profitnya. Sebenarnya ini sama aja rumusnya kayak revenue dikurangin cost, tapi ini dibuat lebih sederhana. Jadi di sini price kali quantity, terus dikurangin marginal cost kali cost, tapi dibikin bentuknya kayak dalam kurung P min MC dikali Q1. Dapatnya P1-nya 1200. Lalu yang untuk perusahaan 2 berarti kita masukin C dari yang untuk 2 ini, itu hasilnya P2 yaitu 972. 3 di sini ada grafiknya itu dari homogeneous product duopoly curves. Terus di sini ada reaction function sama isoprofit. Nah, ditanya jika kompetitor produksi 50 unit, maka kita optimal level of outputnya berapa? Nah, kalau di soal itu kan gak dikasih tahu yang mana ini firm 1, firm 2. Nah, kita asumsi aja. Asumsinya berdasarkan apa? Dari yang ini. Jadi jadi di sini awalnya kan dia ada equilibrium di tengah. Terus dia itu collude. Kalau collude, kurva isoprofitnya turun. Jadi masing-masing perusahaan itu outputnya turun, tapi semakin mendekati ke monopoly point untuk masing-masing firm 1 dan firm 2 juga. Terus di sini kalau firm satunya cheating, dia itu kurva isoprofitnya berubah, geser ke titik yang berpotongan dengan reaction functionnya juga.
Nah, kemudian karena di sini kebanyakan di buku contohnya Q1 dan Q2. Nah, ini kita ibaratin jadi output untuk firm 1 dan firm 2 juga. Nah, udah dia itu jadi output firm 1 dan firm 2. Jadi karena tadi kebanyakan ya firm 1 dan firm 2, yaudah kita ibaratin kita itu ada di POV-nya si firm 1. Oke. Jadi yang nomor 3, yang A ditanya, jika kompetitor atau firm 2 memproduksi 50 unit output, berapa optimal level of output dari kitanya? Oke, firm 2 itu dia di grafik outputnya digambarin di yang vertikal ini Q2. Kalau yang kanan ini output Q1. Oke, jadi kalau misalnya Q2 50 dalam kondisi normal ya, berarti kita tarik garis ke kanan terus ke bawah, output kita atau firm 1 125. Lalu yang B, jika equilibrium, maka berapa yang perlu diproduksi pada Carnot oligopoli? Oke, yang Carnot itu kan equilibriumnya di perpotongan reaction function ini. Nah, di sini di titik ini itu untuk Q1 100 unit dan Q2 100 unit juga. Lalu yang C, jika equilibrium, berapa banyak output yang dapat diproduksi oleh leader dan follower di Stackelberg oligopoli. Oke, jadi di sini kan nggak didefinisiin yang mana leader sama follower. Jadi ini pakai asumsi lagi kalau leader itu firm 1, kalau follower itu firm 2. Jadi kalau di sini equilibrium Stackelberg, dia itu di kurva Israel profit yang agak geser ke bawah, yaitu yang ini sama yang ini. Nah, kalau ditarik garis di sini Q1 itu adalah 75, Q2-nya juga 75. Ditanya leader and followers output in Stackelberg oligopoli. Kalau yang Stackelberg itu kan ada leader sama follower. Jadi leader itu yang pertama nentuin berapa output, kemudian follower yang ngikutin. Jadi kalau di Stackelberg diibaratin dia itu si firm 1 punya outputnya di sini. Nah, kalau dia itu di sini berarti angka produksinya 150. Terus yang firm 2 itu berarti ditarik garis dari sini ke sini 75 gitu. Terus yang D, output jika marketnya di monopoli. Asumsinya di sini yang monopoli itu firm 1. Kalau firm 1 monopoli, firm 2 itu nggak produksi. Jadi ibaratnya cuma firm 1 yang menguasai pasar, yang bisa kayak jual satu-satunya produk gitu. Terus yang E, collusive agreement with each firm produce half of monopoly output. Oke, jadi kalau collusive itu berarti kan dia kerjasama. Nah, di sini kurva iso profitnya itu turun dari yang awalnya tadinya di sini jadi ke sini. Saya ini untuk yang firm 1 awalnya sini jadi sini. Terus untuk yang firm 2 awalnya dari sini jadi sini. Tuh. Nah, kalau collusive output berarti firm 1 itu di titik ini produksinya 75, firm 2 produksinya juga 75. Tapi kalau seperti yang ditanya nomor 2, firm 1-nya cheat, dia
itu memproduksi sesuai dengan reaction function dia. Jadi diibaratin kalau awalnya dia kerjasama, dia udah nentuin sama si kompetitornya, kamu produksinya sekian aja ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Oke, awalnya oke. Jadi firm 1 awalnya oke, terusnya firm 1 produksinya 75. Tapi karena dia cheating, dia kayak ngerasa oh ya udah mungkin gue bisa dapat market share lebih dengan jual lebih. Akhirnya dia ikutin di grafik reaction function di sini, itu ya angkanya sekitar 112 sampai 113. Terus yang kompetitornya tetap 75. Nomor 4 ada soal diketahui inverse demand untuk Stackelberg itu P sama dengan sekian. Terus cost structure-nya leader sama dengan berapa, followersnya berapa. Terus ditanya followers reaction function itu pakai rumus profit. Di sini diketahui profitnya berapa. Terus cari profitnya itu dari rumus revenue dikurangin cost, dapatlah persamaan profitnya sekian. Terus first order condition itu ketika turunan dari fungsi profit sama dengan 0, ini hasilnya itu 10.000 min 4Q min 8Q sama dengan 0. Terus dapatlah kayak gini, dibikin bentuknya sama dengan, jadi IF sama dengan berapa. Terus Stackelberg equilibrium output, jadi di sini ada leader itu outputnya yang tadi revenue dikurangin cost, tapi di sini untuk yang bagian revenue dia key followersnya ini dimasukin reaction functionnya, karena leader itu kan mempertimbangkan reaction dari follower lah gitu. Terus hasilnya P atau profit perusahaan L leader itu sama dengan sekian. Terus kalau mau memaksimumkan profit untuk leader berapa? Ini PL dibuat sama dengan 0. Terus kita bisa dapat dari bentuk ini cari KL-nya. Terus kalau maksimum profit untuk follower itu dari KF sama dengan 1250 min setengah kali 1750. Ini makanya dari yang tadi udah kita turunin dari sini. Terus equilibriumnya itu adalah ketika total output yang key leader sama key followers dijumlahin sama market price-nya itu angka yang tadi udah kita peroleh totalnya itu dimasukin ke fungsi harga. Itu P sama dengan 16.000 min 4Q itu hasilnya 7.500. Terus profit ketika leader dan follower yang ditanya. Kayak profitnya itu sama dengan revenue dikurangin cost, biasa ya. Ini untuk leader. Terus ini untuk yang followernya. Leader hasilnya 6 juta sekian, kalau followernya itu 562 sekian. Tahu ada pattern oligopoly yang tadi dari 4 perusahaan, MJ-nya 140, terus inverse demand function-nya P sama dengan 400 min 5Q. Ditanya equilibrium level output-nya. Nah, di sini kita bikin P itu sama dengan MC. P itu kan udah diketahui persamaannya, terus dibikin sama dengan MC-nya, dapat Q. Kemudian equilibrium price-nya itu P pada MC adalah equilibrium price
yang sama dengan 140. Terus profit itu revenue kurang cost. Revenue-nya itu dari perkalian antara perkalian antara P dengan Q. Nah, Q-nya itu dari masing-masing perusahaan dibagi 4. Q-nya itu dibagi 4 soalnya yang Q52 ini kan dari seluruh perusahaan, terus dibagi 4 karena ada perusahaannya jumlahnya 4, hasilnya 13. Terus revenue-nya itu price kali quantity, terus dapat revenue-nya 1820. Kemudian cost itu rumusnya cost di sini kenapa pakai MC? Karena kita ibaratin MC-nya ini konstan, jadi MC sama dengan C gitu. MC dikali Q sama dengan 140 kali 13 sama dengan 1820. Terus udah deh, karena kita udah dapet masing-masing angka revenue dan cost-nya berapa. Revenue-nya segini, cost-nya segini, ini dimasukin ke persamaan profitnya, itu hasilnya 0. Jadi, ketika harga yang di-charge perusahaan itu sama dengan marginal cost, maka keuntungan perusahaan itu 0. 6, ini disuruh nyari contoh real world example untuk setiap oligopoly setting. Jadi, di sini kalau yang A itu disuruhnya nyari untuk Korno. Korno itu contohnya aku pakai Aqua dan Le Mineral. Apa? Aqua dan Le Mineral itu merek air minum. Terus mereka itu saling bersaing dengan mengontrol volume produksi. Lalu harga air kemasannya juga cukup stabil karena konsumen tidak mudah berpindah hanya karena perbedaan kecil harganya. Jika Aqua menambah produksi, Le Mineral akan menyesuaikan kapasitas produksinya. Ini untuk yang Cornell oligopoly. Terus untuk yang Stackelberg ini aku pakai contohnya Apple dan Samsung. Kenapa? Karena Apple ini di sini jadi si leader karena dia itu meluncurkan produk, misalnya iPhone, terus Samsung menjadi followernya dengan meniru apa yang udah dibuat sama Apple. Jadi kayak satu leader satu follower gitu loh. Makanya di sini dia masuk ke Stackelberg. Terus yang Betran Oligopoly itu aku pakai contohnya Tokopedia dan Shopee. Nah, alasannya Tokopedia dan Shopee itu bersaing dengan memberi penawaran harga terendah. Jadi produk yang dijual itu identik juga. Terus Tokopedia juga memberi penawaran misalnya kayak gratis ongkir. Nah, Shopee juga ikut-ikutan dengan memberi penawaran serupa. 7. Diketahui duopoly dengan inverse demand function-nya sekian. Terus MC untuk masing-masing perusahaan sekian, tidak ada fixed cost. Ditanya compare output level and profit in Korno, Stackelberg, Betran, and Collective Setting. Oke, jadi yang Korno ini total outputnya ada Q1 tambah Q2. Terus P atau profit untuk firm 1 itu revenue kurang cost. Ini dimasukin persamaan P-nya, harganya dikali Q1 kurang cost-nya 300 dikali Q1. Nah, dimasukin terus dapat persamaan profitnya sekian. Nah, first order condition itu adalah maksimum profit yang mana persamaan profitnya tadi diturunin terhadap Q1 itu sama dengan 0. Nah, ini angkanya kalau diturunin jadi segini, itu dibuat sama dengan 0, terus dibuat bikinnya Q1 sama dengan sekian. Ini adalah reaction functionnya firm 1. Kemudian simetri karena semua firm itu identical, jadi Q1 sama dengan Q2. Nah, ini tadi kan kita udah dapat persamaan Q1 sama dengan ini firm 1 reaction function. Nah, ini kita buat jadi Q-nya ini angkanya harusnya sama ya. Jadi ini kayak bisa dipindah-pindah ruasnya, terus kita bisa dapat Q-nya sekian.
Terus untuk price-nya ini dari yang persamaan P tadi kita masukin angkanya. Nah, ini angka 66,66 ini nambahin dari Q1 tambah Q2 ini 33,33 ditambahin hasilnya 66,66, ini dimasukin ke sini. P-nya sama dengan 400. Kemudian profit untuk setiap perusahaan itu jadinya angkanya juga sama. Di P perusahaan 1, P perusahaan 2 itu sama dengan P. Nah, P itu kan rumusnya revenue kurang cost. Ini tinggal dimasukin aja karena kita udah dapet angka-angkanya, hasilnya sekian. Kemudian di yang Stackelberg itu ada followers reaction functionnya kayak gini. Terus leaders profitnya itu sebenarnya awalnya tetap sama revenue kurang cost, tapi di sini ini yang tadi dari persamaan harga ini ada Q1 plus Q2, ini Q2-nya kita masukin reaction function dari Q2-nya. Terus dikali Q1 dikurangin cost kali quantity. Ini dapatnya kayak gini, terus dapat leaders profitnya angkanya persamaannya kayak gini. Nah, maximum profit itu turunan dari persamaan profitnya terhadap Q dibuat sama dengan 0. Nah, ini dibuat sama dengan 0 juga, hasilnya segini. Terus leaders outputnya itu yang persamaan yang udah diturunin ini kita cari Q-nya berapa. Q-nya itu jadi dapat 50. Kemudian followers output itu yang tadi reaction functionnya itu kita masukin angka Q1-nya sekian, terus dapat followers outputnya itu 25. Terus profit per firm atau per perusahaan itu leaders profit dan followers profitnya dapat dari angka yang udah kita dapat segini kurang segini sama dengan ini. Terus followers profit ini kurang ini sama dengan ini. Oke, terus yang Bertrand oligopoly itu kita tahu kalau di Bertrand P sama dengan MC, yaitu sama dengan 300. Nah, ini adalah equilibrium price-nya. Kemudian demand-nya itu persamaannya sekian, terus dibuat bikin Q sama dengan. Nah, ini Q-nya bisa kita cari tahu dengan minda-minda ruas ini, dapat Q-nya 100. Terus output split ini jadi dibagi 2 itu hasilnya 50. Terus kalau kolusif itu MC sama dengan MR. Nah, MC-nya 300. MR-nya itu turunan dari persamaan revenue terhadap kuantitinya. Nah, kalau revenue itu tadi rumusnya kan P kali Q. Nah, itu tadi kita udah dapet di atas persamaan P-nya berapa. Nah, ini dimasukin ke sini, dikali Q, terus diturunin terhadap Q. Jadi dapatnya sekian. Terus kita dari sini bisa dapat Q-nya berapa. Terus dari sini bisa nyari P-nya dengan memasukkan angka Q ini ke dalam persamaan P. Hasilnya 450. Kemudian profit per perusahaannya itu revenue dikurangin cost. Ini bisa disederhanain lagi kayak gini, hasilnya 3750. Jadi summary-nya ini untuk yang kono outputnya 66,66, profitnya sekian, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya output itu yang paling besar di Bertrand, terus Stackelberg, lalu Cournot, lalu Colusion. Terus profitnya itu yang paling besar kurang lebih Colusion yang sama dengan Stackelberg, angkanya hampir mirip. Terus ini keduanya lebih besar dari Cournot, lebih besar dari Stackelberg, dan lebih besar dari Bertrand. Oke, nomor 9 ditanya setting in this scenarios. Yang A, neither manager expect her output decision to impact another manager's decision. Nah, ini Cournot, karena setiap perusahaan menganggap kuantitas yang dipilih pesaing tetap. Jadi setiap manajer tidak mempertimbangkan perubahan output satu sama lain. Lalu yang B, each manager charges a price that is best response to the price charged by rival.
Ini veteran karena perusahaan bersaing secara harga dan perusahaan terus menyesuaikan harga agar tetap kompetitif terhadap harga lawan. Lalu yang C, the manager of one firm gets to observe the output of rival of firm before making decision. Nah, ini Stackelberg karena ada pemimpin yang di-observe dan pengikut. Nah, pengikut ini nge-observe si pemimpinnya. Jadi kayak dia lihat dulu pemimpinnya geraknya gimana, baru making decision. Jadi pemimpin itu menetapkan harga, bukan harga, kuantitas yang mau diproduksi berapa, terus nanti pengikutnya bereaksi setelahnya. Lalu yang D, the managers perceive that rivals will match the price reduction but not match the price increase. Nah, ini Sweezy. Jadi perusahaan kompetitor hanya bereaksi terhadap penurunan harga, tapi dia tuh nggak ngikutin kenaikan harganya. Lalu diketahui ada contestable market consists of single firm, terus market inverse demand functionnya, persamaan harganya sekian, lalu cost functionnya ini ditanya firm's equilibrium price and profit. Oke, jadi di sini ada persamaan harga, ada cost function. Ini kita cari MC-nya. MC itu adalah turunan dari fungsi cost terhadap Q, dapat sama dengan 4. Lalu equilibrium price-nya itu adalah saat P sama dengan MC. Nah, P-nya itu kan kita tahu dari persamaan ini. Terus MC-nya itu dapat 4. Ya udah dibikin sama dengan aja. Nah, nanti kita dapat Q-nya 73 unit. Terus revenue itu kan rumusnya P kali Q. Nah, ini P kali Q dikali sama dengan sekian. Kemudian untuk C, Q atau cost function-nya itu kan 4Q. Nah, ini karena saat P sama dengan MC dan MC ini kita anggap sama dengan C, jadi ini dibuat kayak angkanya itu 4Q dari fungsi cost itu dibuat kali 73 dibuat sama dengan 292. Nah, 4 ini kan sama dengan 292, berarti P-nya itu kalau dilihat revenue-nya itu 292 terus dikurang sama cost-nya 292 juga, jadi profitnya tuh 0.